Halo semuanya, pada video kali ini aku bersama dengan teman-teman aku akan bahas mengenai materi yang sangat menarik. Tapi sebelum kita mulai, kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Latifa Aska. Aku Fanya Aulia. Halo, nama saya Valeri Kardinas Manungkali. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora. Materi yang akan kita bahas yaitu diantaranya pendahuluan, ikan hiu, ikan remora, simbiosis, pengaruh pada ekosistem, dan kesimpulan. Sebelum kita masuk ke materinya yang lebih dalam nih, kita mulai dengan pengertian simbiosis itu sendiri. Apa sih simbiosis itu? Simbiosis merupakan hubungan interaksi antara dua makhluk hidup atau organisme yang berbeda jenis atau spesies. Nah, simbiosis ini juga penting nih untuk keberlangsungan hidup sebagian besar spesies, serta simbiosis juga sangat berpengaruh terhadap keseimbangan alam. Nah, kemudian nih, di sini ada sejarah singkat mengenai simbiosis nih. Simbiosis apa sih yang pertama kali ditemukan oleh para peneliti? Yaitu simbiosis parasitisme pada tahun 1550 sebelum Masehi. Yaitu ditemukannya buku resep untuk membunuh cacing gelang usus pada manusia. Nah, ini nih yang namanya simbiosis parasitisme yang pertama kali ditemukan. Seiring berjalannya waktu, berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, simbiosis akhirnya terbagi menjadi 3, yaitu ada parasitisme, mutualisme, dan komensalisme. Kalau misalkan parasitisme, itu adalah hubungan antar organisme di mana satu organisme mendapat keuntungan dan satu lagi mendapatkan kerugian. Sedangkan kalau misalkan simbiosis mutualisme adalah hubungan antara kedua organisme yang kedua-duanya itu saling diuntungkan. Nah, sedangkan yang terakhir nih, simbiosis komensalisme adalah hubungan antar organisme di mana yang satu ini mendapatkan keuntungan tapi satu lagi ya nggak apa-apa, nggak dapat kerugian juga gitu. Selanjutnya, kita akan membahas ikan hiu. Ikan hiu termasuk ke dalam kelas Chondrichthyes yang artinya hewan-hewan dengan kerangka tulang rawan. Ikan hiu memiliki tubuh yang ramping atau biasa disebut streamline. Berdasarkan letak siripnya, hiu memiliki 5 bagian sirip, yakni sirip dorsal atau sirip punggung yang berfungsi sebagai stabilisator, sirip pektoral dan pelvic yang berfungsi untuk manuver, sirip anal, dan juga sirip kaudal. Hiu merupakan perenang yang cepat dan termasuk hewan karnivora. Hiu akan membuka mulutnya untuk menangkap dan memakan partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air, sehingga hiu disebut suspension feeder. Yang menarik dari hiu adalah, hiu dapat mendeteksi medan listrik dari kontraksi otot oleh hewan-hewan di sekitarnya. Karena hiu memiliki ampul atau elektroreseptor di bagian kepalanya. Sehingga ketika mangsa datang, hiu akan menggunakan rahangnya yang kuat dan giginya yang tajam untuk melahap mangsanya. Selanjutnya, kita beralih ke ikan remora. Ikan remora termasuk ke dalam famili Echinidae dengan genus Remora, spesies Remora remora. Ikan remora memiliki kepala yang pipih yang berfungsi untuk menempel pada inangnya yang lebih besar darinya. Ikan remora disebut juga suckerfish atau ikan penyedot karena pada bagian kepalanya terdapat pelat pipih yang berfungsi untuk menghisap kulit inangnya. Namun, ikan remora bukanlah parasit. Ukuran tubuhnya dapat bervariasi mulai dari 30 cm hingga 90 cm. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai simbiosis yang terjadi antara ikan hiu dan ikan remora. Nah, simbiosis yang terjadi antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensalisme, di mana pada interaksi ini, ikan hiu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan akan keberadaan ikan remora di sekitarnya. Maka dari itu, interaksi ini disebut dengan simbiosis komensalisme, di mana hanya salah satu pihak saja yang diuntungkan dan pihak lainnya tidak merasa diuntungkan atau tidak merasa dirugikan. Ikan remora selalu menempel atau mengikuti hiu kemanapun mereka berada. Memangnya, apa sih keuntungan yang didapat ikan remora dengan mengikuti hiu? Jadi keuntungan yang pertama yaitu mereka dapat dengan mudah mendapatkan makanan, yaitu dari sisa-sisa makanan ikan hiu. Dan keuntungan selanjutnya adalah mereka dapat terhindar dari ikan pemangsanya karena selalu berada di sekitar hiu. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat gambar dari ikan hiu dan ikan remora. Nah, dapat terlihat pula bahwa ikan remora selalu mengitari atau mengelilingi tubuh ikan hiu.
Ada yang berada di perutnya, atau berada di punggungnya, atau berada di sisi kiri atau kanan tubuh ikan hiu. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh adanya ikan hiu dan adanya ikan remora pada ekosistem. Ikan hiu merupakan predator puncak pada rantai makanan di ekosistem laut. Hiu memiliki peran penting dalam membantu mengatur dan menjaga keseimbangan ekosistem laut. Nah, dengan tidak melakukan eksploitasi berlebih pada ikan hiu, maka kita dapat menyelamatkan keberadaan ikan lainnya yang berhubungan dekat dengan ikan hiu. Contohnya seperti ikan remora ini. Misalkan ikan hiu punah, maka ikan remora juga bisa punah. Selanjutnya, kita juga dapat mencegah adanya spesiasi di perairan tertentu yang akan menyebabkan salah satu spesies tersebut menjadi lebih dominan dari spesies lainnya, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada ekosistem laut. Kita sudah sampai di penghujung nih, yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah simbiosis. Arti dari simbiosis itu sendiri. Simbiosis adalah hubungan antara dua organisme atau makhluk hidup yang berbeda jenis ataupun bisa juga berbeda spesies. Kemudian, simbiosis ini terbagi menjadi 3, yaitu ada parasitisme, komensalisme, dan juga mutualisme. Nah, pada kasusnya ikan hiu dan ikan remora, ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme, di mana ikan remora akan mendapatkan keuntungan karena dia kan bersama dengan ikan hiu ya, maka dia bisa terlindung dari predatornya. Kemudian ikan remora juga mendapatkan makanan dari kotorannya ikan hiu, sedangkan pada ikan hiu tidak mendapatkan kerugian dan juga tidak mendapatkan keuntungan yang besar karena ada atau tidaknya ikan remora tidak mempengaruhi keberlangsungan hidup dari hiu itu sendiri. Sekian materi video pembelajaran dari kita. Semoga ilmu yang telah kami berikan dapat bermanfaat nih bagi teman-teman. Dan dari yang belum tahu bisa jadi tahu kan? Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima Sampai kasih. jumpa.